Halo semuanya. Wah. Oke, baiklah. Kita general reading ya. Ini pembacaan tarot energi universal. Iya, general banget, energi banyak orang banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless ya. Berlaku kapan aja. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Nah, kayak gitu ya. So, kali ini temanya berjudul Siapa yang Merindukan Kamu Saat Ini. Ya. Kita clarify siapa yang rindu, yang kangen sama kamu. Gitu. Rosalinda. Sergio. Oke, kita lihat ya. Wow. Ini ada Four of Swords. Ada Strength. Wih. Temperance, Three of Swords, Queen of Cups, Ten of Coins, and then Six of Cups. Ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, udah ya. Oke. Yang kuat Sagittarius ya, Leo. Ada Aries juga di sini. Banyak sebenarnya ya. Cuma yang strong Leo, Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius. Bisa energi aja ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Jadi yang kangen sama kamu, yang rindu sama kamu, ini ada orang lama ya. Sudah lama. Ya gitu sih. Mungkin ada sekedar kayak temen mungkin dulunya ya, pas kamu sekolah, kuliah, kerja gitu, pas kamu adik-adik gitu, atau ini adik-adik ya. Ada yang belum dewasa, ada yang sudah dewasa, ada kayak semacam perbedaan kedewasaan kamu sama dia gitu, atau kalian beda ya. Ini yang kangen sama kamu juga ada dari keluarga ya, saudara gitu, atau ini ada mantan ya. Tapi beberapa ini yang kangen sama kamu udah punya keluarga atau punya orang lain, seperti itu ya. Three of Swords, kalian udah bersegi-segi cintanya ya. Kamu sama dia nggak berdua lagi, karena di dunia ini banyak ya orangnya. Ya iyalah ya kan. Terus orang ini tuh dia kayak nyimpan sesuatu dalam hatinya. Seperti ada cinta, tapi ada juga benci ya. Aku nggak tahu sih. Mungkin kalian ada konflik batin. Ada di sini koneksi yang dari dulu nggak beres-beres ya, nggak kelar-kelar sampai sekarang. Konflik batin sampai sekarang. Entah kamunya atau dianya. Dia tuh kayak nggak bisa ikhlas ya. Susah banget dia ikhlasin kamu gitu. Ada yang temperamen di sini orangnya, kurang stabil secara emosional ya. Tapi ini orangnya keren ya kayaknya, cakep mungkin gitu. Ya kembali lagi, cakep itu relatif ya. Kadang kita bilang cakep, menurut yang lain nggak cakep. Gitu ya, gitu sih ya. And then ini ada yang lagi merana ya kehidupan dia. Beberapa kalian dealing sama orang hidupnya lagi merana, gundah gulana, ya kayak berantakan gitu sih hidupnya. Entah lagi apa ya, lagi ada masalah dalam keluarga sama yang lain, terus masalah kerjaannya,
studinya, bisnisnya, atau apa sih. Dia lagi terpuruk ya, beberapa ini lagi sakit, tapi ya gitu, aku rasa memang lagi down ya. Terus kenapa dia kangen? Karena dia ngerasa kamu yang bisa mengerti dia. Kenapa dia rindu? Karena dia ngerasa kamu yang sabar menghadapi dia. Soalnya dia cekcok nih ya, dia kayaknya cekcok sama orang di sekitar dia, atau dia kalau ada yang lain, dia kayak ngerasa nggak satu frekuensi gitu. Jadi bawaannya sensi, emosi, atau ya kayak mati rasa ya gitu ke orang lain gitu. Jadi ini sih kartu strength-nya kuat banget. Kamu mungkin yang paling bisa menaklukkan dia ya. Kamu beda dari yang lain. Mungkin kamu punya kekurangan, punya kelemahan, tapi kamu punya satu kelebihan yang dia nggak nemu itu di orang lain. Entah itu kesabaran kamu, pengertian kamu, kedewasaan kamu. Ini beberapa kalian orangnya ya kayak apa ya, kamu tuh berwibawa ya, penyayang. Kamu menjaga perasaan orang, menjaga perasaan dia. Kayak udah banyak hal positif yang kamu lakukan ke dia. Cuma kenapa di sini dia kayak cinta dan benci ke kamu? Ya karena cinta itu kan memang kuat banget ke kamu. Kalau benci itu mungkin dia nggak terima kalian berpisah gitu, atau kayak belum selesai aja konflik batin dengan kamu, atau kayak memang belum ikhlas gitu. Dia belum rela kalian lost contact gitu aja, nggak komunikasi, nggak ketemu, dia nggak rela gitu. Aku ngerasa gitu ya, nggak ada keikhlasan hatinya. Terus ada di sini yang punya mental victim gitu dianya. Dia seperti kayak menyalahkan kamu atas perpisahan kalian, atau dia menyalahkan kamu atas lost contactnya kalian, nggak komunikasinya kalian itu ya. Dia kayak nyalain kamu. Jadi kayak dia nggak introspeksi diri sih. Misal kamu menyerah gitu, dia malah bilang kamu yang kejam, kamu yang jahat. Ada beberapa yang berasumsi kayak ya lo tuh pengkhianat, lo gini gitu. Padahal kamu mungkin melepaskan atau menyerah karena kamu pengen membahagiakan diri kamu. Kamu pengen keluar dari situasi toksik, pengen mendapatkan hal-hal yang lebih baik kayak gitu kan. Ya jadi dia kayak ngorek-ngorek kesalahan kamu terus. Makanya ada cinta dan benci ya di situ. Oh, and then ya dia nggak terima lah gitu ya. Makanya mungkin sampai saat ini dia belum introspeksi diri juga ya, tapi ada juga yang kayak mulai nyadar gitu letak kesalahan dia di mana. Coba kita lihat lagi ya. Oke, wah ada yang sayang. Oke, ini ada by the book. Go the distance. Oke, jadi kayak apa ya? Aku ngelihatnya lebih kayak ya ini spiritual energinya. Unfinished business ya. Entah apalah jenis koneksi spiritual kalian, tapi aku lebih ngelihat ini kayak twin flame banget. Karena banyak triggeran satu sama lain, jaga jarak gitu, ada kejar-kejaran. Dulu kamu menggebu-gebu sama dia, tapi sekarang dia yang menggebu-gebu ke kamu. Terus ada kayak semacam introspeksi diri ya yang dia lakukan gitu. Soalnya gini ya, dia tuh merasa setelah kalian gak komunikasi, gak ketemu, dia merasa kamu yang gak akan bahagia sama yang lain gitu. Atau kayak apa ya, orang ini ngerasa pede aja gitu, percaya diri, confident banget, kayak ngerasa yakin aja lu nggak bakalan bahagia kalau nggak sama gue. Nah dia ngerasa gitu. Jadi ya dia santai, selau gitu sama yang lain kah, atau ada kehidupannya yang baru gitu. Tapi malah dia yang ketrap, dia yang ngerasa kayak oh jadi aku ya yang nggak bahagia gitu.
Aku ngeliat sosmed kamu bahagia, kamu fine-fine aja. Ini kenapa sih gitu? Ya di situ kali dia introspeksi dirinya. Ini beberapa situasi karma ya. Jadi kadang walaupun kita twin flame, ada loh situasi karmanya. Kita refleksikan energi satu sama lain, gitu. Kita pernah tersakiti ya. Pada akhirnya yang menyakiti kita itu yang bakalan tersakiti dengan keadaan atau ya mental victimnya itu. Seperti itu ya. Ini bottom of the decknya, never ending story ya. Mulailah dia kepo-kepo lagi sama kamu, stalking kamu terus ya, nggak pernah berakhir. Sempet sih dia mengurung diri atau kayak membatasi diri, kayaknya gue nggak perlu lagi deh kepo sama lo, hidup lo juga nggak gimana-gimana menurut dia ya. Tapi ya tiba-tiba beberapa waktu lagi kayak makin kepo lagi sama kamu gitu. Ada juga di sini yang seperti kayak berkompetisi ya. Entah dianya yang merasa berkompetisi dengan kamu. Ayo kita lihat siapa yang bahagia nantinya gitu. Ada yang seperti itu ya. Bisa saja dia expose kebahagiaan dia di sosial media. Dia ngerasa fine-fine aja sama orang lain, teman-temannya, keluarganya atau siapa. Ya dia expose gitu, kamunya biasa aja gitu, tapi dia ngerasa bersaing sama kamu ya, sampai dia capek sendiri gitu. Kita lihat lagi ya. Ini ada flying. Wah, ada cat. Ada dog. Nah, ini dia. Jadi orang ini tuh aku rasa udah muncul ya energinya. Entah secara nyata ataupun di mimpi kamu. Kamunya yang kayak udah biasa aja gitu, mengikhlaskan, memaafkan. Tapi dia muncul lagi gitu, entah di mimpi ya. Atau ya tiba-tiba ada aja gitu akun gak jelas di media sosial kamu yang kepo sama kamu, seperti itu. Kayak mau berteman gitu sama kamu. Ya syukur-syukur dia mau menunjukkan identitas aslinya ya. Ini aku loh yang follow, aku yang nge-add kamu. Ini aku loh yang pakai nomor tak dikenal ini. Gitu, Rodolfo ya. Paulina. Esperanza. Wah. Jadi apa ya? Gini sih, kamu tuh setelah lost contact ya, nggak komunikasi sama dia, mungkin kamu ngerasa ya udahlah, gue udah ngelakuin yang terbaik gitu, gue udah berusaha, tapi lo sulit berubah, atau gue capek ya, gue menyerah ya, wajar lah, gue manusia gitu ya, manusiawi. Jadi kamu take care of yourself ya, kamu ngerasa kayak ya udah, mungkin aku harus ini dong, bahagiain diri aku. Pas aku bahagiain orang terus. Ya ini dorongan juga dari semesta dan Tuhan juga ya. Tuhan itu kan mau segala sesuatu seimbang. Gitu, seimbang. Jadi Tuhan gak akan biarin kamu terus-menerus ada di situasi toksik. Jadi kamu berusaha mati-matian juga untuk mencintai dia, nge-service dia terus, perhatian terus sama dia. Kalau Tuhan bilang stop, ya stop. Gitu. Makanya beberapa kalian jadinya ya udah cuek ya. Ya mulai inilah kayak lebih care sama diri sendiri daripada orang, daripada dia gitu ya. Kamu fokus nih sama dia gitu, sama dia, sama diri kamu. Nah belibet nih, kamu fokus sama diri kamu. Beberapa kalian membangun karir, pekerjaan, bisnis, studi, ya membangun masa depan, menaikkan kualitas diri, seperti itu. Di sosial media juga kamu kayaknya biasa-biasa aja sih, kayak nggak mau bersaing juga sama dia. Kalau dia expose sama yang lain ya kamu be aja gitu, ya udah gitu, mau gimana. Tapi bisa vice versa ya. Gitu, ini general. Kamu bersikap apa adanya,
sampai kayak kamu mencuat gitu dengan jiwa yang baru, dan dia penasaran sama kamu, ya. Apa ya, ya perjalanan kalian pasti beda-beda lah sampai ke tahap ini bisa nonton tarot, ya, udah masuk dunia spiritual seperti ini. Kan perjalanan kita beda-beda gitu. Ya mungkin sejak koneksi sama dia bisa saja beberapa seperti itu. Kayak ya gimana, kamu kan gak terhubung sama dia di sosmed, kamu sulit mengakses dia, ya nggak tahu ya, semesta ngasih aja tuntunan ke kamu nonton tarot sampai di tahap ini gitu. Kamu dikasih pencerahan, ini loh hubungan karma, twin flame, soulmate. Nah, kamu udah mulai mengerti itu. Jadi kamu paham, kamu udah ikhlas, legowo, berdamai dengan keadaan. Kamu shining, bersinar, ya, jiwa baru. Ya kamu udah tahu lah tentang spiritualitas kamu sekarang. Dan apa ya, di masa-masa kamu udah kontemplasi gitu, dia kayak penasaran aja sih sama kamu. Apalagi kalau kalian yang gak terlalu aktif di sosmed ya, dia ngerasa aja kamu kenapa ya gitu. Jangan-jangan kamu ini ya gak terima aku expose di sosmed begini, jangan-jangan kamu gak terima ya aku blok aku gak mau berteman, ya kayak gitu. Ya dia netting lah, berpikir negatif. Tapi ada juga yang kayak ngelihat memang kamu berkembang, ya, entah berkembang cuan kamu, keuangan kamu udah bagus kehidupan sekarang gitu. Jadi dia kayak mau berteman sama kamu gitu. Itu sih. Kita lihat lagi ya. Oh, dari sini dulu lah ya. Two of Cups. Wah, ini ada yang apa ya, koneksinya ada yang negatif tapi ada yang positif. Biasanya kalau koneksinya positif, dia mau berubah menjadi lebih baik gitu. Ini orang menyesal sih, aku lihat ya. Dia kayak ada penyesalan yang dalam ke kamu. Oke, penyesalannya itu lebih kayak ya karena dia nggak fokus selama ini ke kamu. Mungkin dia ngerasa kamu tuh ya kamu gampang lah, bisa lah, santai lah. Kalau aku salah ngapain aku minta maaf, kalau kamu baik ngapain gua bilang terima kasih gitu. Santai lah, selalu gitu. Jadi ya dia nggak menghargai gitu ya, tidak mungkin kayak nggak menganggap kamu istimewa gitu. Ini ada orang yang sudah lama banget sih, aku rasa sudah lama banget, tapi sampai sekarang dia rindu sama kamu ya, kangen, nggak habis-habis sih rindunya. Rindunya ini karena kalian punya banyak memori yang indah. Kayaknya lebih banyak kebaikan yang kamu kasih daripada keburukan kamu gitu. Kayaknya lebih banyak hal-hal baik yang kamu lakukan ke dia daripada hal-hal buruk. Tapi dia menilai kamu selama ini dari keburukan kamu aja gitu. Tapi percayalah, namanya berlian kalau ditutupi lumpur juga tetap berlian kan gitu. Sesimpel itu. Monaro ya. Pak Ijo, apa kabar? Jadi itu sih Kak ya. Ini entah siapa ya, entah ini orang yang apa ya, kayak energinya tiba-tiba muncul nih setelah sekian lama ya. Dia tiba-tiba energinya muncul aja ke mimpi kamu kah, atau tiba-tiba kamu kepikiran dia, tiba-tiba keinget dia, terus kamu kayak akses dia, mencari ya berkomunikasi aja susah sama dia, terus tiba-tiba kamu mengarah ke tarot ini, kamu jadi ngerti orang itu kenapa, apa yang terjadi sama dia, kamu tahu koneksi ini apa ya, gitulah ya, seperti itu. So kalau kamu tahu keadaan dia kan kamu kasihan sebenarnya
Ya oke lah, dia masih bisa makan, ya kan, masih bisa mandi, masih bisa bernafas ya. Tapi basically ya coba kamu renungkan, ada nggak sih orang yang bahagiain dia sebenarnya kalau kamu renungkan, apalagi kalau kalian yang kenalnya udah lama ya, apalagi kalau kamu yang paling sering bantu dia, yang paling sering support dia. Jadi kamu bayangin kan siapa yang bantu dia sekarang gitu. Itu Five of Cups ya, ini sudah dalam banget perasaan dia sama kamu, kehilangan, sedih, menyesal. Kadang dia mikir juga, gimana ya, harusnya kan gue minta maaf nih, harusnya ya gue berjuang gitu, tapi kayaknya udah terlambat menurut dia. Ini ada yang merasa terlambat ya, mungkin karena udah ada orang lain, apalagi kalau udah punya keluarga ya, nggak segampang itu dia nyosor ke kamu ya. Dia orangnya masih ada attitude kok, masih ada etikanya gitu. Tapi ada beberapa di sini yang malu, insecure, apalagi kalau minder ya. Dia nggak mau nunjukin gitu, ini gue mau dateng, gue pengen deket lagi sama lo, gue kangen gitu. Tapi ya gimana ya, boro-boro ngomong gitu, nunjukin ke kamu aja tentang kondisinya, ya dia kan malu gitu. Itu sih ya. Oke, kita lihat lagi. Banishment. Oke. That serem banget nih. Ditutup deh ininya, gambarnya serem. Clearance. Enggak, ini tutup ya, dah. Aku ngelihat kartu serem jadinya gitu. Ya ditutup itunya, gambarnya. Nah, ini kan clearance, ini cleansing, bottom of the decknya. Jadi ya kamu sadar gak sadar ya, kehadiran kamu tuh sebenarnya secara nggak langsung membuat dia koreksi diri ya. Dan sekarang cinta dan benci itu nggak ada sih, lebih kayak cinta yang paling besar untuk kamu, benci itu udah nggak ada ya. Nggak ada sih rasa benci ke kamu lagi. Dia udah clearin itu, udah bersihin energi toksiknya. Dia sudah bertransformasi. Itu kartu death ya. Orang yang dulu kamu kenal sudah berubah sekarang. Tapi nggak kelihatan nih actionnya, nggak kelihatan dia tuh kayak gimana ke gue. Ya kan nggak secepat itulah kakak, ya sister, bro, bray, empok ya. Jadi ya gitu. Kadang gimana ya? Kita nggak boleh menuntut seseorang, lo tuh punya salah sama gue, lo tuh harus begini begitu. Biarin aja dia yang tergerak sendiri ke kamu. Kan setiap orang butuh proses perbaikan diri ya. Ini aja udah ada rasa kangennya sama kamu, dia kecarian kamu, dia menyesal, merasa bersalah. Berarti kan udah ada di situ aware-nya, kesadaran dirinya, tinggal actionnya ke kamu gitu. Itu sih. Tapi beberapa kan merasa kayak kesadaran diri doang, kalau nggak ada action mah buat apa gitu. Ya udahlah, nggak segampang itu kita memaksa seseorang buru-buru action ke kamu, bertindak ke kamu, buru-buru datang komunikasi. Ya gitulah, nggak sama semua orang mentalnya ya. Mungkin perlu kamu pahami, nggak semua orang sekuat kamu, nggak semua orang bisa seperti kamu. Ini teruntuk kalian yang merasa kuat ya, merasa kayak ya kan gampang lah silaturahmi aja begini begitu ya, itu nggak mudah buat dia gitu ya. Dan sekarang rasa cintanya itu sebenarnya besar banget sama kamu, tidak ada lagi rasa benci sih aku rasa. Dia tuh diem-diem kayak orang yang ya dia merasa kamu tuh berharga banget, berjasa banget buat hidupnya selama ini gitu.
Tuhan kayak membuka mata hatinya ya. Tuhan kayak membuka isi hatinya atau membolak-balikan hatinya supaya dia sadar. Dia kayak ngerasa aja dapat ilham, seperti dapat energi gitu ya, bahwasanya ya kamu hadir di hidup dia itu bukan sebuah kebetulan ya. Tuhan menghadirkan kamu di hidup dia itu untuk membawa hikmah yang besar. Melalui kamu dia bisa berubah gitu ya. Ya meskipun kamu yang harus mengorbankan perasaan, waktu, tenaga, biaya dan sebagainya, tapi melalui kamu dia bisa berubah menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi kita kalau ada di posisi kayak gini, kita bersyukur aja. Ternyata Tuhan itu percaya sama kita. Tuhan kayak ngasih mandat gitu ke kamu. Marimar ya. Sergio Esperanza. Jadi Tuhan itu kayak, ya kamu tuh aku kirim ke dia ini karena kamu yang bisa men-trigger orang ini gitu. Nanti dari sekian episode drama percintaan kalian, orang ini pada akhirnya sadar gitu ya, sejak ya bersama kamu gitu sih. Dan pasti kamu dapet lah gift-nya dari Yang Maha Kuasa. Kamu dapet kok hadiah berkah dari Yang Maha Kuasa. Tuhan kan ngasih tugas itu kan juga berarti ada sesuatu yang dikasih juga ke kamu nantinya. Atau kamu udah ngerasain, misal kayak karir, keuangan, bisnis kamu tuh bagus ya, kalau belum sekarang tapi nanti gitu. Jadi kalau kita hadir atau kita dealing sama orang toksik, coba lebih kayak berpikir positif ya. Mungkin melalui dia aku bisa melatih mentalku menjadi orang yang lebih sabar, lebih dewasa. Atau melalui aku orang ini bisa berubah. Jangan-jangan Tuhan ngasih tugas ke aku buat bikin orang ini berubah. Walaupun banyak drama, kami harus lost contact, harus on off, gua harus di block. Gue harus ya gitu, dia nggak ngehargain gue, dia ganti nomor nggak bilang, dia nggak mau berteman di sosmed, ya sudah, itu kan tandanya kamu stop di situ ya. Itu sih. Atau ya ketika kamu udah capek, kalau di luar dari kemampuan kamu, ya di situ kamu stop. Itu sih, kan Tuhan ngasih sesuatu tantangan itu kalau di luar kemampuan kita pasti berhenti. Karena kita nggak akan mampu melangkah ke depan kalau memang itu bukan kemampuan kita gitu. Jadi ya kamu tinggal menuai sih sebenarnya. Tinggal duduk manis aja, orang ini yang bakalan menghampiri kamu, cepat atau lambat. Tapi sebaiknya sih nggak usah ditunggu ya. Kalau ditunggu ya boring juga sih. Mending lakuin hal-hal positif daripada nungguin orang gitu ya. Sebenarnya paling ya kegiatan yang paling nyebelin itu menunggu. Ya beberapa ya. Express your love. Oke. Past life relation. Ya, stay optimistic about your love life. Baiklah, bottom of the deck. Make the effort. Oke. Ada adik-adik di sini. Nih. Imut ya kartunya. Ada adik-adik di sini sama kakak ya mungkin. Atau ini ya ada tante. Ada om gitu ya. Ada beda kedewasaan sih menurut aku ya. Entah kalian berbeda juga, ada perbedaan mencolok. Beberapa kalian gitu. Jadi itu kan ada express your love. Ini beberapa mungkin belum jujur ya, atau kayak ya gue nggak ngerasa gue cinta sama lo, gue nggak ngerasa gue sayang. Mungkin karena gimana ya, waktu itu dia masih kekanak-kanakan, waktu itu dia masih temperamen, waktu itu dia masih emosionalnya nggak stabil ya. Dia pemikirannya mungkin dulu sempit,
Dia merasa ngapain sih ribet sama lo gitu. Gue orangnya maunya dikejar gitu. Jadi kalau lo menyerah, ya gue nggak mau kejar. Kalau lo mau sama gue, ya lo yang ngejar gue. Nah mungkin kayak gitu dulu mindsetnya dia, ya kan. Tapi sekarang dia sudah dewasa, ya. Dia udah besar sekarang. Ya udah dewasa gitu. Setelah pengalaman hidup yang dia jalani, mungkin dia ada ngalamin beberapa kegagalan ya, kesulitan hidup, ketidakbahagiaan, sampai dia memahami, aku tuh sebenarnya selama menjalani hidup ya tanpa kamu, aku selalu ingat sama kamu. Aku juga heran gitu. Aku ya gitu sih, pengen mewujudkan impian aku, tapi kayak berat banget. Aku ngerasa rezeki aku mandek nih. Nah dia ngerasa gitu ya kak ya. Ini beberapa sih. Jadi kayak ibaratnya gue pernah nyoba nih untuk ngembangin hidup gue supaya hidup gue maju, tapi kayak mandek aja rezeki gue. Gue udah coba nih sama si ini, atau gue bertahan sama si ini, tapi kayak mandek aja gitu. Mandek itu kayak stuck gitu ya. Nah seperti itulah istilahnya. Kayak nggak ada perkembangan hidup gitu, tidak ada kemajuan hidup yang gimana ya, dia nggak ngerasain kebahagiaan yang sejati, seperti itu maksudnya ya. Itu past life relation ya, hubungan kalian pernah terjadi di masa lalu, kalian pernah punya relasi sebelumnya, koneksi sampai saat ini bahkan ya. Karena ini bicara kerinduan ya pasti ya sudah nggak bersama gitu. Itu juga ada tentang kehidupan masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang ya. Terutama di sini yang punya koneksi spiritual, yang ngerasa kayak gue bingung deh. Gue bingung soalnya nih orang perasaan gak spesial banget, gak ada hal positif yang dia buat sama gue, tapi gue kok sayang banget ya sama dia. Gue rela ngelakuin apapun, gue sabar ya, gue ikhlasin semua gitu. Tapi kenapa ya kayak gini gitu. Bahkan mungkin kamu merasa ya harusnya orang seperti kamu berhak dong bahagia sama orang yang lebih baik, tapi udah dapet orang yang lebih baik kok kayak biasa saja gitu. Bisa vice versa. Nah dia gitu ya, atau kamu. Jadi ya itu, mungkin kalian ada hubungan di masa lalu sebelum kehidupan sekarang, entah beribu-ribu atau berjuta-juta tahun yang lalu. Kalian punya leluhur, jadi kayak ada hutang karma yang kalian pikul sampai sekarang. Istilahnya kayak dulu leluhur kamu sama leluhur dia punya relasi, punya koneksi. Ya ini kalau yang udah belajar spiritual pasti ngerti lah maksud aku ya. Atau kamu cari-cari aja di internet, di YouTube atau di mana tentang hubungan past life gitu. Kadang kalau kita ngerasain ada koneksi yang apa ya, bondingnya kuat gitu, kayak kamu hampir setiap hari hanya ingat dia, itu biasanya kayak gitu ya, koneksi spiritual. Jadi leluhur kamu sama leluhur dia itu bisa aja dulu punya konflik ya, punya karma yang hampir sama atau mirip. Jadi kalian memikul karma itu sampai sekarang. Memang gak semua keturunan leluhur itu membawa karma itu ya, hanya kalian mungkin yang kuat, jadi kalian yang memikul karma itu sampai kalian ada di koneksi yang sama. Kalian seperti ada kemiripan, seperti ada frekuensi yang sama gitu ya. Kalau bicara koneksi spiritual ya, itu sebenarnya membawa kita jadi punya kesadaran spiritual, bisa menjadi manusia lebih baik dan mendekatkan diri sama Tuhan ya. Meskipun kalian misalnya berbeda juga tetap aja ya, tetap aja perbedaan itu kayak nggak menghalangi, karena kalian ada dalam spirit yang sama, energi yang sama gitu. Kalian saling doa juga, saling memikirkan, saling memimpikan, saling merindukan. Kamu juga sih kadang kangen gitu ya sama dianya, aku lihatnya gitu. Ada yang memang ini tuh sebatas hubungan karma, tapi ada yang memang hubungan twin flame ya.
sadar gak sadar kamu sama dia itu kayak mirror ya, cerminan secara natural gitu. Kamu kayak kembaran jiwanya, dia kayak kembaran jiwa kamu. Dia berhasil men-trigger kamu untuk mencintai diri kamu dan melepaskan diri dari situasi toksik ya. Dia nge-trigger kamu nih, hey you Marimar, gue memperlakukan lo semena-mena gini supaya lo keluar dari situasi toksik ya, meskipun memang dia nggak mau sebenarnya kehilangan kamu gitu. Tapi ya berkat sifat-sifat toksiknya itu ya kamu berhasil mencintai diri sendiri saat kamu keluar dari situasi negatif itu. Terus pada saat kamunya mengabaikan dia, kan kamu men-trigger dia gitu. Kamu men-trigger dia gitu, kayak Fernando, enak nggak sih lo dicuekin? Enak nggak kalau gue misterius? Nah seperti itu, aku kan pernah bilang ya. Jadi kamu men-trigger dia juga supaya dia tuh menghargai kamu, supaya dia mengapresiasi orang, apalagi kamu ya yang udah baik sama dia. Jadi dia kayak bisa menghargai orang, gak merasa dirinya itu harus diservis, harus dipuja-puja, gak seperti itu lagi dianya. Dia tahu kualitas kamu. Dan apa ya, sebenarnya yang maha kuasa itu mengapresiasi kamu, karena kamu ya kayak tadi itu yang aku sampein, kamu secara nggak langsung berhasil membuat dia berubah. Makanya sebenarnya koneksi spiritual itu ambillah hikmahnya ya, ambil hikmahnya. Proses penyatuannya itu hanya bonus aja sih. Kalau bisa bersatu ya syukur, kalau enggak ya mau nggak mau kita menerima takdir Tuhan kan. Tapi jangan fokus ke hasil lah, fokus ke proses. Istilahnya apa ya, proses koneksi spiritual ini, perjalanan koneksi kalian ini, itu ya secara nggak langsung membuat kamu sebagai manusia yang bermanfaat juga, bermanfaat bagi dia. Ya sadar gak sadar kamu kan ternyata bisa bikin dia berubah gitu, menjadi lebih baik. Dan itu sebuah apa ya, sebuah hal yang pantas dihargai. Maksudnya kamu tuh hebat lah bisa membuat orang berubah, meskipun ini prosesnya panjang ya. Ya Tuhan menghargai itu. Kamu tuh ternyata diemban tugas untuk bikin orang ini berubah. Ya di samping kamu membayar karma juga ya, atau membantu dia membayar karma ya. Ya Tuhan mengapresiasi itu. Kamu bagus banget gitu, bisa bikin dia berubah. Ya dia aja menghargai itu sekarang. Dia aja merasa kamu udah bikin dia berubah, apalagi yang maha kuasa ya. Tuhan kan hatinya lebih peka, lebih luas daripada yang kita kira gitu. Jadi optimis lah. Sebenarnya kamu kalau udah ngelakuin tugas bagus kayak gitu, kamu tinggal doa aja sama Tuhan. Kamu maunya seperti apa ke depan? Kamu mau minta orang yang lebih baik, kayaknya dikasih. Itu bakalan dikasih sama yang maha kuasa. Kamu tinggal doa aja. Tuhan, aku kan udah ngelewatin nih tahap-tahap seperti ini, udah menghadapi orang yang toksik, twin flame aku yang gini gitu. Nah, kedepannya kalau kamu pengen dapet orang yang lebih baik, itu pasti dikasih ke kamu. Jadi optimis ya. Tapi kalau kamu masih ngarep ya, misal ya, ini beberapa kalian, misal kamu masih ngarep sama orang ini, kamu berharap orang ini datang lagi dengan sosok yang baru, dengan jiwa yang baru. Kamu berdoa aja sama Tuhan gitu. Kamu kayak minta aja sama yang maha kuasa, aku pengen lagi deh bertemu sama dia ini, aku pengen dipersatukan sama dia dengan jiwa yang baru. Kamu merasa ya kalau dia sudah berubah menjadi lebih baik, kamu pengen dia didekatkan ke kamu gitu. Ya minta aja sama yang maha kuasa, pasti doa kamu terjawab sih. Tapi kembali lagi ya, apapun hasilnya, itu udah takdir Tuhan, itu yang terbaik ya. Oke. So ini langsung aja ya, huruf sama angka aku bacain. Huruf di nama dia atau kamu ya, Marimar, Ferguso. Oke. Ada huruf J, Z, S, M,
W, W, ada G, I, wah, ada P ya, ada F, B, E, C, U, H, X, X ya, pas live, sudah lama orangnya. Ada O, Y, sama D. Oke, angka ini mungkin berkaitan dia atau kamu atau kalian atau beberapa aja. 15, 26, ada angka 6, 18, 14, 17, 13, wih, 21, angka 9, ada angka 1, 5, 12, 16, 28, 30, oke, 27, ada angka 7, 22, 22, 24, angka 3, wah. Terus apalagi ya, aku pengen baca ini deh, ntar, mana tahu ya ada kode-kode lagi, mungkin beberapa aja yang relate ke kalian. Mungkin ini tempatnya berkaitan sama dia kah atau kamu. Oke, ini ada Madura. Madura. Ada Papua. Australia, Aussie. Ada Solo. Palembang. Wah. Oke. Hehe, Bandung. Bandung. Bangka Belitung. Wah, Medan. Surabaya. Oke, Surabaya. Ya, Gorontalo. Oke. And then Pekanbaru. Pekanbaru itu Riau ya. Ini ada Kupang. Oke. Apa ya? Ini ada Europe ya, Eropa. Mungkin ada yang di sana kah? Atau pernah atau pengen ke sana, Eropa. Negara-negara Eropa. Oke, ini ada Jogja. Ada yang pengen ke Jogja atau pernah ke sini atau di situ asalnya. Malaysia. Banjarmasin. Oke, Aussie keluar lagi ya, Australia. Oke. Amerika, USA. Wih, ada Depok ya. Depok. Hehe. Oke, ada Lampung, Kak. Lampung ya. Ini Madura keluar lagi ya. Madura, Jawa Timur. Oke. Nah, Malaysia keluar lagi. Oke, ini ada Lombok. Wah. Yang pengen ke Lombok. Oke, ini ada Aceh. Ambon. The last one. Oke, ada Banten ya.
Mungkin ada yang berhubungan situ. And the bottom of the deck ada Batam. Ya, Batam. Oke, jadi itu dulu ya, guys. Mungkin beberapa aja yang cocok dan vice versa bisa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.